Bab 53. Kedua pelayan itu maju untuk memukul kedua kaki Wira dengan tongkat kayu, sama sekali tidak mengingat uang yang telah diberikan oleh Wira sebelumnya. Kontrak jual diri mereka masih berada di keluarga Linardi. Jadi, mereka adalah orang-orang keluarga Linardi dan tidak diperbolehkan membangkang sama sekali. Wira juga tidak menghindar dari serangan mereka. Wajar saja. Siapa yang tidak marah kalau adiknya digadaikan? Bruk. Di saat-saat kritis, Danu langsung memelesat ke hadapan Wira untuk mengadang. Tongkat kayu yang diayunkan itu mengenai kedua kakinya. Tongkat kayu itu patah. Danu terlihat baik-baik saja. Dia berjalan ke belakang Wira dengan kakinya yang masih kokoh. Kedua pelayan itu sontak terperangah sambil memegang tongkat kayu yang telah patah di tangan mereka. Mahendra menatap Danu lekat-lekat dengan sorot mata berbinar. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Pantas saja kamu berani datang untuk berbuat onar di sini. Ternyata kamu bawa pengawal ya. Harsa tertawa sinis, lalu berbalik menghadap pelayan keluarganya sambil berkata, panggil petugas pengadilan. Suruh mereka bawa senjata lengkap. Aku mau lihat siapa lagi yang berani berbuat semena-mena di sini. Kedua pelayan itu langsung bergegas pergi. Ekspresi Danu berubah seketika. Dia bisa menghadapi 10 orang dengan tangan kosong. Namun, jika menyuruhnya melawan pasukan berbaju zirah, bersenjatakan pedang dan busur, mungkin akan sangat sulit baginya. Wira tersenyum lebar dan berkata, Kak, kalau kamu memanggil orang dari kantor kabupaten dan membuat keributan besar, apakah itu akan membuat keluarga Linardi terlihat lebih baik? Harsa mengernyit dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pelayan itu untuk berhenti. Mahendra tersenyum mengejek dan berkata, kalau kamu masih tahu malu, kamu tidak akan menggadaikan istrimu kepada tuan tanah yang kaya. Mendengarnya, sorot mata Wira menjadi dingin. Manusia licik ini telah menjebak pemilik tubuh sebelumnya untuk melakukan pinjaman. Sekarang malah menghasut orang keluarga Linardi. Lantaran telah berulang kali Mahendra mencari gara-gara dengannya. Sepertinya sudah saatnya bagi Wira untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Mahendra mendongak dan berkata, Wira, kamu tidak usah melihatku dengan tatapan seperti itu. Keluarga kami adalah sahabat lama. Aku dan Wulan juga teman semasa kecil. Setelah mendengar perlakuanmu terhadapnya, tentu saja aku harus memberitahu Kak Harsa. Kamu tidak pantas untuk Wulan, juga tidak pantas menjadi menantu keluarga Linardi. Sebelum Wira sempat berbicara, terdengar sebuah suara yang merdu dari luar. Pantas atau tidak, kamu tidak berhak memberi penilaian. Kamu ini hanya orang luar. Sebagai orang yang bersangkutan, hanya aku yang tahu seberapa baiknya suamiku ini. Sepertinya aku yang tidak pantas untuknya. Wulan beranjak masuk ke dalam halaman. Penampilannya tampak mencolok di mata semua orang. Dia mengenakan gaun merah yang terikat di pinggang. Tubuhnya langsing dan tinggi. Pinggangnya tampak ramping bagaikan jam pasir. Bentuk matanya bulat dan besar, dengan pipi merah muda yang menawan. Matanya yang indah mencerminkan keanggunan dan keindahan, membuat orang yang melihatnya menjadi terpesona. Mahendra sontak terkesima. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu 3 tahun, gadis yang dulunya seperti adik kecilnya bisa tumbuh menjadi sosok yang begitu menawan. Wulan bahkan tidak kalah cantik dengan aktris terkenal di kota ini. Wulan. Harsa buru-buru menghampirinya dan berkata dengan mata berkaca-kaca. Kamu kurusan. Dalam keluarga besar seperti mereka, biasanya anak laki-laki akan lebih diutamakan daripada anak perempuan. Namun, keluarga Linardi adalah pengecualian karena mereka memiliki 3 putra dan 1 putri. Mereka semua memanjakan satu-satunya putri mereka. Sebagai kaum terpelajar, hal ini jugalah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menentang adiknya ini menikah ke pedesaan. Orang-orang di desa biasanya tidak cukup makan. Di sana juga banyak perampok yang mengancam nyawa mereka setiap saat. Kakak, aku tahu kakak menyayangiku. Tapi, sekarang hidupku sangat bahagia. Suamiku sudah berbeda dengan sebelumnya. Dia memperlakukanku dengan baik. Lihatlah bajuku dan perhiasan baruku ini. Semua ini dipilih dan dibeli oleh suamiku. Jangan salahkan dia lagi. Kalau tidak, aku juga akan merasa sedih. Wulan menarik ujung pakaian kakaknya dan membujuknya dengan manja bagaikan seorang gadis kecil. Kamu, aku, hai. Saat masih kecil, gadis ini sering membuat masalah dan selalu merengek meminta tolong pada kakaknya dengan manja. Setiap kali, Harsa selalu saja luluh dan membantu adiknya ini. Sekarang, melihat sikap adiknya yang seperti ini, kemarahan Harsa langsung sirna dan dia menatap tajam ke arah Wira.
Wulan mengepalkan tangannya dan memberi isyarat kepada Wira. Wira mengacungkan jempolnya, seolah-olah memuji istrinya hebat. Melihat hal ini, Mahendra menjadi kesal. Namun, dia tetap berkata dengan wajah tersenyum. Wulan, aku setuju bahwa kamu ini sangat luar biasa. Tapi, aku keberatan kalau kamu mengatakan dia ini luar biasa. Aku dan kakakmu ini sama-sama sarjana tingkat tinggi. Atas dasar apa kamu mengujinya yang hanya sarjana tingkat rendah ini di hadapan kami?